Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Para santri Darul Quran Mulia, putra dan putri tingkat SMP dan SMA, para orang tua sekalian, dan juga para ustadz, ustazah, serta keluarga besar pesantren terpadu Darul Quran Mulia. Tentunya kami berharap ketika menjalani liburan itu menjadi liburan yang berkualitas, yang nilainya lebih baik. Begitu juga harapan dari para orang tua, para ustadz. Bagaimana ketika santri pulang ke rumah, ya, berjumpa dengan keluarga dan orang tuanya, ya, agar tidak cuma istirahat saja, ya. Agar jangan cuma untuk tidur-tiduran saja, agar jangan sampai waktunya tidak efektif. Tapi kami berharap semuanya, ya, kami dari pesantren, para ustadz, ustazah yang membimbing kalian, orang tua, ayah, ibu, kami semuanya berharap agar keberadaan Anda di rumah itu betul-betul berdaya guna, bermanfaat, efektif, tidak terbuang waktunya sia-sia. Nah, kata orang barat, ya, time is money, ya. Waktu itu adalah uang. Waktu itu harus dipakai untuk mencari uang. Tapi kata orang muslim bahwa al-waktu ra'su malika. Waktu itu adalah modal kamu. Modal kamu. Kamu sebagai pedagang, waktunya itu sebagai modal. Kalau modal itu kamu kembangkan, kamu daya gunakan, maka sukseslah kamu. Tapi kalau modal itu disia-siakan, maka rugilah kamu. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu sungguh dalam kerugian. Siapapun dia, besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, semuanya manusia itu rugi. Kecuali orang yang mempunyai 4 kriteria. Illalladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Itu satu. Yang kedua, wa amilus solihati, dan dia melakukan amal-amal soleh yang banyak. Itu kedua. Yang ketiga, wa tawasau bil haqqi, saling mengingatkan tentang kebenaran. Saling mengingatkan. Yang keempat, wa tawasau bis sabri, saling mengingatkan agar bisa bersabar. Sabar dalam mengerjakan sholatnya, sabar dalam berpuasanya, sabar dalam menjalankan syariat Islam, sabar dalam studinya. Kalau enggak, manusia rugi. Sungguh manusia itu rugi. Kita itu akan rugi yang sangat besar. Kecuali kalau kita beriman,
kita melakukan amal-amal soleh yang banyak, dan kita saling bisa mengingatkan ya satu sama lain, ya. Santri mengingatkan temannya, santri mengingatkan orang tuanya, orang tua mengingatkan anaknya, saling mengingatkan. Sebab manusia itu kan sering lupa, sering lalai. Karenanya orang yang sering lupa dan sering lalai itu perlu selalu diingatkan. Nah itu, kita sadari betul bahwa waktu kita ini mahal sekali, berharga sekali. Ya, jangan sampai disia-siakan. Ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Begitu pepatah orang tua. Bersakit-sakit dahulu, kerja keras dahulu, bersenang-senang kemudian. Kerja keras dulu, ya, belajar dulu yang serius, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, kerja keras, ya. Gak enak memang kerja keras. Berletih-letih dahulu, ya. Nanti bersenang-senang kemudian ketika kalian sudah dewasa. Senang karena waktu kecilnya selalu menggunakan waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat. Ada tips dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita bisa menjadikan waktu kita selalu lebih bermanfaat, lebih berdaya guna, lebih berkah. Kata Rasulullah, irtanim khamsan qabla khamsin. Raihlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara yang lain. Ya. Yang pertama, faraghaka qabla syughlika. Waktu kosongmu, manfaatkan waktu kosong. Banyak waktu kosong. Lagi istirahat dari belajar, banyak waktu kosong. Lagi liburan, banyak waktu kosong. Kalau bisa kursus lah. Kalau bisa baca buku, bacalah. Kalau bisa belajar dari orang tua, belajarlah. Faraghaka qabla syughlika. Waktu kosongmu yang panjang, manfaatkan itu sebelum kamu sibuk. Seperti kami orang-orang tua itu sudah sibuk sekali. Sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan cari nafkah buat anak-anak, ya, sibuk dengan ibadah, ya, nggak ada lagi waktu, ya, senggang, ya. Nah, sadari itu, manfaatkan waktu kosongmu, waktu lowongmu sebelum datang itu sibuk kamu, ya. Kalau udah sibuk kita nggak bisa melakukan banyak hal yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ghinaka qabla fakrika. Manfaatkan kecukupan kamu. Ghinaka, kekayaan kamu, kecukupan kamu. Kamu berkecukupan, punya uang jajan, ya, punya uang banyak. Kecukupan itu manfaatkan sebelum nanti datang kesusahan. Ya, ketika kita berkecukupan, kita bisa membantu orang lain, manfaatkan. Kita bisa investasi, menabung, manfaatkan. Kita bisa beli buku, manfaatkan. Jangan semuanya dijajanin habis. Apalagi jajan yang bisa merusak gigi. Ya, jajan terbiasa dengan misalnya es krim. Ya, es krim itu kan enak sesaat. Setelah itu batuk-batuk. Setelah itu sakit gigi. Ya. Manfaatkan uang itu
untuk yang lebih baik. Manfaatkan. Jangan sampai disia-siakan. Orang beli petasan misalnya. Beli ya petasan yang dinyalakan dilempar kemudian. Ya. Atau petasan kembang api yang dinyalakan ya kemudian lari. Itu kan membakar uang. Barangkali ya sekedarnya bisa lah. Tapi jangan jadi hobi itu. Ada lagi yang sebetulnya dia mengkonsumsi rokok, ngerokok. Ya. Itu kan negatif. Dia bisa merusak organ tubuh kita, jantung kita. Di samping baunya juga nggak sedap. Ya, orang yang merokok itu ada guyonan seperti orang yang membakar uangnya. Ya. Manfaatkanlah untuk hal yang lebih baik. Kemudian yang berikutnya adalah sihataka qabla maradika. Saat kamu masih sehat. Sehat sebelum datangnya sakit. Kalau kita sehat, kita bisa ibadah berdiri. Kalau sehat mata kita bisa baca Quran. Tapi kalau udah sakit-sakitan, berdiri gak bisa, ya udah mulai berbaring, kemudian matanya sudah rabun, gak bisa baca kecuali dengan kacamata. Nah, selagi kita masih sehat, manfaatkan waktu itu sebelum datangnya waktu sakit. Yang berikutnya adalah hayataka qabla mautika. Kesempatan kamu masih hidup. Masih hidup. Gunakan sebaik-baiknya semasa hidup itu sebelum kematian itu datang. Ya. Kalau orang sudah mati dia nggak bisa beramal. Sudahlah, tergantung pada amalnya yang telah dilakukan. Kalau sebelumnya dia tidak beramal banyak, ya dia akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalnya. Kalau amalnya banyak, dia akan mendapatkan ya, balasan yang banyak. Tapi kalau amalnya sedikit, maka dia akan mendapatkan balasan yang sedikit pula. Pesan yang lain seperti Rasulullah mengingatkan, ihris ala ma yanfa'uka wala ta'jiz. Pedulilah terhadap hal-hal yang bermanfaat buat kamu. Apa saja. Dahulukan yang bermanfaat buat kamu. Ihris ala ma yanfa'uka. Jangan kemudian merasa lemah. Ya. Orang tiduran aja nungguin maghrib. Padahal dia bisa membantu. Kenapa enggak menggunakan waktunya untuk membantu? Padahal dia bisa ya, membaca. Kenapa tidak digunakan untuk membaca? Padahal dia bisa bekerja. Kenapa dia tidak gunakan untuk bekerja? Ya di rumah kita apakah membersihkan rumah, mencuci pakaian, atau membantu mempersiapkan masakan, mencuci kendaraan, ya. Dan banyak lagi. Kata Rasulullah, pedulilah kamu terhadap hal-hal yang bermanfaat. Apakah bermanfaat untuk keterampilan kita? Ya, misalnya yang belum piawai menggunakan komputer, belajar untuk bisa lebih piawai. Yang belum piawai, belum bisa misalnya mengendarai motor, belajar supaya bisa mengendarai motor. Yang belum bisa nyupir, belajar untuk bisa nyupir. Yang belum bisa naik sepeda, belajar untuk naik sepeda. Keterampilan
keterampilan kita pelajari. Itu akan bermanfaat satu waktu nanti. Belajarlah berbagai macam keterampilan, apakah keterampilan teknologi, keterampilan kendaraan, keterampilan masak memasak, ya, keterampilan membuat kue. Gunakan waktu sebaik-baiknya dan jangan disia-siakan. Jangan malas, wala ta'jiz, kata Rasulullah. Satu hal lagi yang perlu saya ingatkan, sadarilah para santri bahwa kita ini, kamu dan juga saya, orang tuamu, itu selalu dalam pengawasan Allah. Inna rabbaka labil mirsad. Sungguh Tuhanmu itu memantau terus, mengawasi terus kamu. Sadari itu. Kita sendiri, lagi sendirian, di dalam kamar, atau lagi rame-rame, Allah tuh maha melihat. Allah tuh maha mendengar. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia Allah selalu bersamamu. Di mana saja kamu berada. Sadari itu. Kalau seseorang berada di satu ruangan kantor, ada CCTV yang dipasang di kantor itu, tentunya orang yang masuk ke ruangan itu gak berani untuk usil. Memainkan kertas, memainkan komputer, itu terpantau. Apalagi mengambil pulpen, memasukkan ke kantongnya. Gak berani dia, kenapa? Ada CCTV. Ya. Nah kita ini selalu 24 jam dalam sehari, siang dan malam, itu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia maha tahu tentang kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah itu bersamamu di mana saja kamu berada. Malulah sama Allah kalau melakukan perbuatan yang tidak baik. Takutlah kepada Allah kalau melakukan pelanggaran. Takutlah kepada Allah kalau meninggalkan kewajiban beribadah. Sadari. Nah karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu ketika diminta oleh seorang sahabat. Sahabat itu meminta, katanya, ya Rasulullah, nasihatilah aku. Aku mau pulang kampung. Ya. Lalu Rasulullah pun kemudian memberikan pesan-pesannya. Ada 3 pesan itu. Pesan yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Apakah di masjid kamu takut sama Allah, apakah di rumah kamu takut sama Allah, apakah di bioskop kamu takut sama Allah, apakah di pasar kamu takut kepada Allah. Di mana saja kamu berada. Itu resep yang paling ampuh. Takutlah kepada Allah di mana saja kamu berada. Pesan yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka lakukanlah perbuatan yang baik. Ya, sesudah melakukan perbuatan yang buruk, lakukanlah perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik itu dapat menghapus kesalahan yang lalu. Berbuat baik. Perbuatan baik itu akan menghapus kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu. Banyak berbuat baik. Itu yang kedua.
Setiap perbuatan baik yang kita lakukan, di samping dia menambah pahala kita, mengangkat derajat kita, tapi pada saat yang sama juga dia dapat menghapus kesalahan-kesalahan kita. Innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan itu akan menghapus dosa dan kesalahan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bergaullah dengan orang lain dengan akhlak yang terpuji. Bergaullah dengan teman dengan akhlak yang terpuji, bicaranya yang baik, akhlaknya mulia, kepada orang tua ya hormat, ya cium tangan, ya kepada yang lebih tua kita diajarkan untuk hormat, kepada yang lebih muda kita diajarkan untuk sayang, ya mengayomi. Laisa minna, kata Rasulullah, bukan termasuk pengikutku yang baik orang yang tidak menghormati yang tua. Bukan muslim yang baik kalau nggak hormati orang tua. Ya. Hormat, ya, cium tangan, sopan. Dan bukan termasuk golongan kami, kata Rasulullah, kalau nggak menyayangi yang lebih kecil. Biasa berakhlak yang baik, bertutur kata yang baik, berperilaku yang sopan. Enggak teriak-teriak, jerit-jerit. Berbicaralah sesuai dengan kebutuhannya. Kalau orang itu dekat, kita enggak harus teriak-teriak. Kecuali kalau memanggil orang jauh, perlu suara yang lebih kencang. Inna ankarol aswati la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling tidak disukai adalah suara himar. Himar itu ya, kalau dia butuh sesuatu, dia mengeluarkan suaranya, dan suaranya itu seram. Nah, merikik dia. Itu suara yang buruk. Inilah beberapa tips untuk menjadikan liburan kita, apakah liburan sepanjang Ramadan ataukah liburan pasca Ramadan nantinya, agar lebih bermakna, lebih banyak manfaatnya. Selamat mengisi liburan dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat. Apakah dengan membaca buku, menambah wawasan, apakah dengan belajar berbagai keterampilan, ataukah khusus-khusus, atau hal-hal lain yang bermanfaat. Selamat untuk berliburan, dan sekali lagi ingat bahwa Allah selalu bersama kita. Di mana saja kita berada, Dia selalu mengawasi kita, melihat kita, mendengar kita, dan memperhatikan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.